Kenapa sih Anda bisa terblokir ketika Anda mengirim BC di WhatsApp? Ya, seperti itu ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Muzamil. Di video kali ini saya akan memberi pembahasan mengenai kenapa sih Anda bisa terblokir ketika Anda mengirim BC di WhatsApp. Seperti itu ya. Oke, seperti yang kita tahu bahwa aplikasi chatting terbesar yang banyak di-download di Play Store itu adalah WhatsApp ya. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang paling banyak di-download ya di dunia ya. Bahkan saat ini emak-emak pun ya itu tahu tentang WhatsApp dan menggunakan WhatsApp sebagai media untuk promosi ya. Jadi ketika kita biasanya melihat promosi-promosi yang ada di Facebook itu biasanya mengarah ke WhatsApp. Baik itu Facebook baik itu promosi di Instagram, biasanya itu kebanyakan itu mengarahnya di WhatsApp ya. Sehingga WhatsApp ini mempunyai potensi yang tinggi untuk melakukan promosi ya. Jadi WhatsApp ini merupakan aplikasi chatting yang sering digunakan untuk melakukan transaksi jual beli atau melakukan media promosi ya. Namun sayangnya ketika beberapa pihak tertentu melakukan broadcast ke nomor WhatsApp seseorang, itu biasanya cenderung itu diblokir. Karena apa? Biasanya itu karena dianggap sebagai spam. Bagi yang tahu apa itu spam, spam itu adalah ketika Anda mengirim sebuah informasi dan informasi tersebut tidak dibutuhkan oleh penerima informasi tersebut, maka itu dianggap spam. Nah biasanya pihak WhatsApp itu ketika Anda mengirim ke nomor yang belum Anda kenal atau nomor baru, biasanya ketika pertama kali mengirim ke mereka ada seperti pilihan ya, pilihan blokir, spam, ada tulisan blok, kemudian laporkan seperti itu ya, blokir dan laporkan seperti itu ya. Nah dengan adanya tombol tersebut itu kemungkinan bagi mereka yang tidak suka dengan broadcast Anda itu biasanya akan memilih tombol laporkan dan blokir seperti itu ya, dengan alasan biasanya Anda melakukan spam. Sehingga ketika ada banyak orang yang melaporkan tindakan Anda melakukan BC tersebut, ada 5 orang yang memblokir Anda, itu akan mengakibatkan nomor WhatsApp Anda itu diblokir. Nah ketika diblokir itu sebenarnya sangat sayang sekali ya. Jadi nomornya itu aman seperti itu ya. Oke, sebelum saya membahas tentang cara-cara agar WhatsApp Anda itu, broadcast Anda itu tidak diblokir, Anda harus tahu dulu bahwa pastikan orang yang menerima informasi dari Anda itu menyukai informasi yang Anda sampaikan. Seperti itu ya. Jadi gini ya, ketika Anda mengirim broadcast dan broadcast itu ternyata tidak disukai, itu akan menyebabkan broadcast tersebut dilaporkan oleh penerima broadcast tersebut ya. Namun ketika broadcast Anda itu berisi sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang dibutuhkan oleh si penerima, bisa dipastikan broadcast yang Anda kirim itu akan diterima oleh mereka, sehingga broadcast Anda akan jauh lebih aman seperti itu ya. Bukan berarti 100% aman ya. Nah bagaimana tips-tipsnya agar broadcast Anda itu aman? Yang pertama, pastikan ketika Anda melakukan broadcast itu mereka sudah menghubungi Anda duluan. Bagaimana cara mereka menghubungi Anda duluan? Biasanya Anda harus menyiapkan sesuatu informasi yang dibutuhkan oleh mereka. Misal Anda mempunyai sebuah e-book, misal resep masakan ya, kemudian Anda sebar di grup-grup ibu-ibu ya. Nah, kemudian ibu-ibu tersebut ingin mendownload e-book tersebut. Nah, kemudian Anda arahkan jika ingin mendownload e-book ini, silahkan Anda WA ke nomor ini misalnya. Nah dengan begitu mereka akan menghubungi Anda duluan, mereka akan menchat Anda duluan. Misal mereka menchat, saya ingin bukunya, saya ingin e-booknya seperti itu. Sehingga baru Anda memberikan link download dari e-book tersebut. Jadi pastikan mereka menghubungi Anda duluan, kemudian Anda broadcast. Sehingga
option seperti blokir, spam atau laporkan itu tidak ada ketika mereka chat duluan ya. Apakah ini 100% aman? Tentu tidak juga ya. Jadi pastikan ketika Anda melakukan broadcast yang nantinya itu adalah broadcast yang berhubungan atau yang mereka suka, seperti itu ya. Jadi dipastikan broadcast Anda itu nanti sesuatu yang mereka suka. Syukur-syukur ya jika mereka menyimpan nomor handphone Anda. Jadi itu sudah tidak pakai tools lagi ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ketika Anda melakukan broadcast, apalagi ketika menggunakan tools atau software, itu pastikan jarak antara broadcast antara nomor satu ke nomor yang lain itu berbeda ya, atau random ya, seperti alami, natural, seperti itu ya. Misal Anda broadcast ke nomor A, jarak nomor A ke nomor B itu sekitar 5 detik misalnya. Kemudian jarak B ke C itu misal 10 detik. Jadi dibuat random. Wah, kalau gitu susah mas, pakai software apa? Nah, kebetulan untuk melakukan hal ini biasanya saya menggunakan software ya. Software itu bernama WA Book Sender. Linknya bisa Anda lihat di description box ya. Kemudian atau Anda bisa cek di sini reviewnya ya. Di sini ya. Anda bisa cek reviewnya di sini. Oke, dengan tools tersebut Anda bisa men-setting jarak antar itu secara random ya. Misal Anda meletakkan angka 10 ya. Jadi nanti broadcast akan secara otomatis merandom waktu tersebut ya. Misal ada yang 1 detik, ada yang 2 detik, ada yang 5 detik, ada yang 7 detik, seperti itu ya. Jadi random nanti. Jadi akan terlihat natural. Dan ini akan mengurangi tingkat akun Anda itu diblokir oleh WhatsApp. Jadi terlihat natural. Kemudian yang ketiga, mindset Anda ketika melakukan broadcast itu adalah sejenis follow up ya. Jadi bukan melakukan broadcast ke nomor baru. Misal Anda mendapatkan nomor-nomor tersebut di Facebook ya, kemudian Anda catat, kemudian Anda broadcast, itu sangat salah. Kalau Anda membroadcast itu memaksakan diri membroadcast orang yang tidak kenal Anda atau nomor baru yang benar-benar baru ya, itu kemungkinan ketika Anda broadcast ke 5 nomor sekalipun, ke 5 nomor sekalipun, itu kecenderungan di ban itu sangat besar sekali. So ini hati-hati ya. Kemudian poin yang ketiga ini, bagaimana broadcast kita itu aman, yaitu dengan cara sistem follow up ya. Jadi misal ketika Anda melakukan promosi di Facebook, kemudian ada orang yang tertarik ya, kemudian dia menghubungi Anda dan tanya-tanya produk Anda, dan kemudian mereka ternyata lupa tidak melakukan pembelian misal. Misal mereka besok mas, ternyata besoknya mereka lupa. Nah, itu Anda bisa follow up ya. Itu Anda bisa menghubungi kembali. Nah, seperti itu biasanya itu tidak kemungkinan kecil untuk diblokir. Karena biasanya ketika mereka menghubungi, ketika di follow up, mereka merasa informasi mereka itu karena dia, seperti itu ya. Nah, dengan tools yang saya sebutkan tadi, yaitu WA Book Sender tadi, Anda bisa menghubungi mereka ya. Jadi semua chat yang ada di WhatsApp Anda itu bisa di scrap ya. Kemudian Anda bisa lakukan broadcast dengan tools WA Book Sender tadi. Sehingga dengan fitur random tadi ya, agar terlihat alami, kemudian Anda broadcastnya secara follow up. Kemudian yang ketiga tentunya mereka karena sudah kenal dengan Anda, jadi mereka otomatis sudah menerima jika melakukan broadcast ya. Jadi seperti itu ya. Jadi 3 hal tersebut akan membuat broadcast WhatsApp Anda itu akan cenderung aman. Karena apa? Karena WhatsApp itu sifatnya adalah privasi ya. Jadi ketika Anda mengirim pesan lewat WhatsApp itu cenderung privasi ya. Jadi tidak sama ketika Anda mempromosikan di Facebook. Jadi lebih intens ke pribadi mereka. Jadi seperti itu ya. 3 hal yang membuat
broadcast Anda itu cenderung bisa lebih aman ya. Dan ini tentunya tidak menjamin 100% aman. Jadi ini mengurangi tingkat ban oleh WhatsApp. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah pastikan mereka menghubungi Anda duluan. Yang kedua itu adalah ketika Anda melakukan broadcast, jarak antara broadcast yang pertama dengan yang kedua dan seterusnya itu random ya. Jadi bukan terlihat robot ya. Kemudian yang ketiga adalah pastikan bahwa ketika Anda melakukan broadcast itu mindsetnya adalah seperti follow up ya. Jadi menghubungi lagi seperti itu. Jadi Anda bukan mengirim broadcast ke nomor yang tidak Anda kenal ya. Jadi pastikan mereka itu mengenal Anda ya. Setidaknya mereka sendiri yang berinisiatif untuk menghubungi Anda. Seperti itu ya. Oke, semoga tips ini bermanfaat, dan jika Anda suka dengan video ini silahkan klik tombol like ya. Dan jangan lupa subscribe, hidupkan juga loncengnya. Dan apabila ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ya. Baik, sekian dulu ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.